Tidak ada mahar politik, maksudnya tidak ada yang masuk ke rekening partai. Oleh Hamdan Budiman, Pemret Koran Aceh. Di Indonesia, politik dan kekuasaan seringkali berjalan beriringan dengan biaya yang sangat tinggi, terutama bagi calon pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Konsep mahar politik telah menjadi isu hangat yang meresahkan banyak kalangan. Mahar politik merujuk pada uang atau biaya yang dibayar oleh kandidat kepada partai politik untuk mendapatkan rekomendasi atau dukungan dalam pemilihan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak partai politik yang secara resmi menyatakan bahwa mereka tidak menerima mahar politik. Meskipun demikian, kenyataannya tetap menunjukkan bahwa biaya politik untuk meraih jabatan tetap sangat mahal. Ketika sebuah partai politik mengklaim tidak ada mahar politik, maksudnya adalah tidak ada biaya yang secara langsung dikirimkan melalui rekening partai dari calon gubernur, bupati, atau wali kota. Namun, praktik pengumpulan dana politik tetap ada, hanya saja terjadi dengan cara yang lebih tidak jelas dan seringkali melibatkan pengurus inti atau orang-orang dekat ketua partai. Ini menciptakan lapisan kompleksitas dalam pembiayaan politik, di mana biaya tersebut masih harus dikeluarkan meskipun tidak dilakukan secara terang-terangan. Salah satu alasan dibalik tingginya biaya politik di Indonesia adalah ketatnya persaingan untuk mendapatkan jabatan publik. Dalam setiap pemilihan, calon pemimpin harus mampu meyakinkan bukan hanya partai politik, tetapi juga konstituen mereka. Hal ini mengharuskan calon untuk melakukan berbagai bentuk kampanye yang memerlukan anggaran besar, mulai dari biaya iklan, penyelenggaraan acara, hingga biaya transportasi dan logistik. Semua itu berujung pada kebutuhan akan dana yang tidak sedikit. Lebih dari itu, sistem politik yang ada di Indonesia juga cenderung mendorong praktik politik uang, di mana calon selain harus mengeluarkan dana untuk kampanye juga harus menggugah simpati pemilih dengan iming-iming material. Ini semakin memperburuk situasi di mana pemilu menjadi arena pengeluaran dana yang sangat besar, memperkuat anggapan bahwa tanpa dukungan finansial yang kuat, akan sulit untuk memenangkan pemilihan. Tidak hanya itu, tingginya biaya politik ini juga berdampak pada kualitas pemimpin yang terpilih. Banyak calon yang mau tidak mau terpaksa mengejar dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, bahkan harus mematuhi permintaan mereka setelah terpilih. Ini dapat menyebabkan kebijakan yang diambil tidak selalu mencerminkan kepentingan rakyat, tetapi lebih kepada kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang telah membiayai perjalanan politik mereka. Dengan demikian, meskipun secara resmi partai-partai politik menyatakan tidak ada mahar politik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa biaya politik di Indonesia tetap tinggi dan menjadi penghalang bagi banyak orang yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik. Pemilu seharusnya menjadi ajang bagi semua calon, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem politik dan pembiayaan kampanye untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan dengan menghapus presidential threshold, gubernur dan bupati wali kota threshold, serta parlemen threshold, agar partai politik tidak diharuskan gonta-ganti nama.